Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan onde-onde ekonomis, walaupun ekonomis ini enak, kokoh, dan anti kempes seharian. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak, bahan-bahannya murah dan mudah didapat. Cara bikinnya juga gampang banget, tanpa berlama-lama lagi. Yuk simak saja videonya. Langkah yang pertama kita membuat isian onde-ondenya terlebih dahulu. Di sini aku memakai kacang hijau. Ini akan kita rendam selama 8 jam atau semalaman. Setelah semalam direndam, kemudian dicuci bersih, kemudian dikukus hingga matang. Aku sekalian ngukus kentangnya ya teman-teman. Ini nanti buat bahan kulit onde-ondenya. Setelah matang, ini kacang hijaunya sudah empuk. Kemudian matikan api dan biarkan hingga agak dingin. Setelah agak dingin, kemudian kita akan haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan chopper, bisa juga menggunakan blender atau bisa juga menggunakan ulekan yang dialasi dengan plastik ya. Kemudian tambahkan garam dan gula pasir. Untuk gula pasirnya nggak perlu terlalu banyak ya teman-teman, karena rasa kacang hijaunya ini sudah manis. Kemudian kita akan haluskan. Aku menghaluskannya dengan menggunakan chopper, bisa juga menggunakan ulekan yang dialasi dengan plastik. Nah, ini kacang hijaunya sudah halus ya teman-teman. Kemudian kita akan pindahkan ke dalam panci atau wajan anti lengket. Nah, biar nggak kelamaan kita masak di atas kompor, biar cepat matang, hemat gas dan hemat waktu, aku tambahkan sekalian untuk air panasnya. Gunakan air panas ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai airnya meresap ke dalam kacang hijau yang sudah dihaluskan. Setelah airnya meresap, kemudian kita akan lanjut masak di atas kompor. Jadi menambahkan air panas atau air hangat di awal bisa mempercepat proses pemasakan ya teman-teman. Jadi kita bisa hemat waktu, hemat gas, dan hemat energi tentunya. Kita masak di atas kompor sampai kalis. Kira-kira memakan waktu sekitar 5-7 menitan ya. Setelah kacang hijaunya ini kalis dan nggak lengket lagi, kemudian matikan api. Setelah itu angkat dari atas kompor dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, kemudian kita akan bulatkan pasta kacang hijaunya. Ini untuk ukurannya ini besarnya kira-kira sebesar kelereng ya, atau kalau ditimbang ini beratnya masing-masing sekitar 6-7 gram. Kemudian kita mulai saja membuat bahan kulit onde-ondenya. Untuk bahan kulit onde-ondenya aku menggunakan 300 gram tepung beras ketan yang aku tambahkan dengan 3 sendok makan tepung beras biasa. Kemudian aku tambahkan juga dengan garam dan gula pasir. Untuk gula pasirnya secukupnya saja ya teman-teman. Tapi semakin banyak gula pasir nanti warna onde-ondenya akan semakin coklat. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Kemudian tambahkan kentang yang sudah kita kukus di awal tadi dan sudah dihaluskan juga. Kemudian ini diremas-remas sampai tepung dan kentangnya ini berbulir-bulir ya. Kemudian buat lubang atau cekungan di tengahnya. Kemudian tuangkan air secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diuleni. Ini lama-lama adonan akan berbulir-bulir dan bergerindil seperti ini ya teman-teman. Uleni sampai adonan bisa menyatu dan bisa dibulatkan. Bila dirasa masih terlalu keras, kurang lembek, ini telapak tangannya cukup dibasahi dengan sedikit air, kemudian lanjut mengulen. Uleni sampai adonan bisa menyatu dan bisa dibulatkan. Adonan bisa dipulung dan adonan benar-benar kalis dan tidak lengket di tangan. Agar ukurannya sama rata, sama besar, kita timbang dulu ya. Untuk masing-masing adonan ini beratnya kira-kira sekitar 20 graman. Kemudian kita akan pipihkan adonan dan kita akan isi dengan isian kacang hijau.
Setelah diisi dengan isian kacang hijau, kemudian dibulatkan dan kita akan baluri dengan biji wijen. Jadi kita bikin 5 atau 6 bulatan terlebih dahulu dan kemudian kita letakkan di atas biji wijen, kemudian dikocok-kocok. Ini baskomnya seperti ini akan lebih cepat, lebih hemat waktu ya daripada kalian mengerjakan satu persatu. Ini ditekan-tekan agar supaya biji wijennya bisa menempel dengan kulit onde-ondenya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, setelah selesai dibulatkan, ini bisa langsung digoreng, bisa juga disimpan di dalam kulkas. Ini aku akan simpan di dalam kulkas dulu ya, karena aku bikinnya malam dan aku gorengnya baru keesokan harinya. Kemudian kita akan goreng onde-onde dengan menggunakan minyak yang banyak. Untuk apinya api yang sangat kecil dan minyaknya pakai minyak yang dingin saja. Jadi minyaknya nggak perlu dipanaskan ya teman-teman, langsung taruh saja onde-ondenya dan kita bisa mulai proses penggorengan. Apabila sudah mulai mengembang seperti ini dibalik pelan-pelan ya dan diberi ruang agar supaya onde-onde bisa mengembang dengan sempurna. Bila kalian takut onde-ondenya akan bocor, kalian bisa menggunakan spatula plastik seperti ini. Nah, bila sudah agak kering, onde-ondenya sudah agak kokoh, kalian lanjut bisa menggunakan sutil yang berbahan stainless steel atau berbahan besi seperti ini. Goreng sampai kuning kecoklatan, ya teman-teman, agar supaya bisa menghasilkan onde-onde yang kokoh dan tidak mudah kempes. Kemudian kita tiriskan onde-onde yang sudah matang, nirisinya satu persatu seperti ini sambil dilihat-lihat ya. Bila onde-onde yang lain belum matang sempurna, bisa sambil dibolak-balik. Untuk meniriskan onde-onde sebaiknya jangan ditumpuk ya teman-teman, agar supaya onde-onde tidak meleot. Setelah benar-benar dingin, kemudian kita bisa kemas dalam kemasan plastik OPP agar supaya lebih bersih dan higienis. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini onde-ondenya tidak berminyak sama sekali. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.